rumah telepon terus, gimana, kapan punya gitu ya. Yang masih bergumul dengan Tuhan pasti mengerti lah ya. Sampai kadang-kadang saya sengaja nggak terima telepon, kamu yang terima, kami terima deh ya. Bilang, gue bebek ya. Karena pasti nanya begitu. Apa yang terjadi? Waktu kami pulang saya berdoa, Tuhan, aku ini kan hamba-Mu Tuhan. Mas aku hidup apa kata orang? Aku tahu Tuhan, ini kenyataan yang benar terjadi, terbukti. Kenyataan ini bisa terjadi Tuhan. Tapi aku minta sebagai hamba-Mu, aku minta favor-Mu Tuhan. I ask for your favor. Saya masih ingat, saya nangis itu ya. Tuhan, I ask for your favor. Apa yang terjadi? 6 bulan setelah peristiwa Kuret dibersihkan, istri saya hamil. Wah, ya. Senang, sukacita, ketakutan juga iya, begitu ya. Ditawaran lagi tes. Ada satu tes yang menjamin apakah janinnya bagus apa enggak. Saya semangat, oke tes. Ya. Terus saya tanya, kalau nggak bagus gimana? Ya mesti kita buang. Kurang aja dokter, saya bilang. Saya sudah marah dokter. Yang kedua waktu saya tanya berapa harganya, makin marah saya Pak. Ya. Ini sudah ngancam orang harganya mahal. Bilang, dah usah tes. Ya. Saya doain, saya minta favor, saya doain terus. Sampai saya dapat Lukas 2 pasal 4, Lukas pasal 2 ayat 40 dan 52. Itu coba kita lihat sebentar Pak. Jadi saya baca ya. Lukas 2 ayat 40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ayat 52, dan Yesus makin besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Bahasa Indonesia, dia pakai kata dikasihi. Nah, ya. Waktu saya baca, karena saya punya Alkitab Inggris Indonesia, tiba-tiba saya temukan kata favor. Nah, istri saya ini sudah berkali-kali bicara tentang favor. Saya tidak nangkep. Tiba-tiba waktu saya baca dalam bahasa, favor. Langsung saya berdoa, Tuhan kasih hikmat Tuhan. Dan terciptalah nama Darlene Sharon Siahaan. Darlene itu artinya favor. Darling. Jadi saya beri nama anak saya seperti nubuatan yang Tuhan berikan. Sebelum saya berikan nama ini, seorang hamba Tuhan senior namanya Pak Timotius Subekti mengajar kita cara beri nama anak. Masih ingat? Waktu Henok kasih nama, bukan Henok yang sini ya, maksudnya Henok yang kita ya sama lah, imannya diberkati luar biasa ya. Nanti diangkat Tuhan, sama-sama kita ya, jangan sendirian kalau diangkat ya. Itu namanya mendahului rombongan. Bagaimana Henok waktu dia terima visi bahwa dia akan diangkat Tuhan, dia punya anak, dinamainya sesuai dengan visi. Nama anaknya Metusalah. Metusalah itu artinya it shall come. Artinya hari yang dia lihat itu akan datang, di mana Tuhan jemput dia. Waktu saya dapat itu dan saya dapat favor, saya bilang terima kasih Tuhan. Anak ini pasti sehat, kuat. Bapak Ibu lihat pipinya cempluk hari ini. Ya. Amin. Tuhan membuatin, Tuhan bertanggung jawab menggenapinya atas hidup kita. Katakan amin. Katakan kiri kanan percaya ya. Tunggu Tuhan genapi. Percaya Pak. Nubuatan tuh bisa berupa janji. Ya. Kita bisa baca ini sebagai janji, tapi dengar baik-baik. Belum tentu yang ditulis di depan ini menjadi nubuatan bagi hidup kita. Perlu bergerak dari logos masuk ke wahyu, masuk ke rema dan jadi nubuatan atas hidup kita. Saya berani tulis ini karena ini merupakan nubuatan bagi hidup saya. Sebelum Tuhan, kalau itu nggak menjadi nubuatan dalam hidupku, aku udah akan tulis. Tapi karena jadi nubuatan, aku mengajak semua gereja Tuhan di Kota Bangkok untuk mengalami nubuatan yang sama. Nah, sebagai penutup saya bilang begini, bagaimana caranya? Bagaimana cara nubuatan terjadi atau turun atas hidup kita? Kan itu pertanyaannya. Pak, so how to turn the logos become nubuatan? The logos become prophesy. Bagaimana untuk agar logos, agar pengetahuan firman yang kita miliki itu berubah jadi rema, berubah jadi nubuatan bagi hidup kita. Nah, saya coba lihat beberapa pengajaran Alkitab, saya temukan demikian. Yang pertama, bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu kalau mau terima nubuatan daripada Tuhan, bergaul karib dengan Dia. Mazmur 25 ayat 14 bilang begini. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya, janjinya, nubuatannya diberitahukan kepada mereka. Kalau Bapak Ibu mau terima nubuatan, mau mengalami nubuatan dari semua logos, pengajaran, firman, khotbah yang Bapak Ibu dengar, sederhana saja, gaul karib dengan Tuhan. Katakan bergaul karib.
Katakan bergaul karib. Maka dia akan merubah segala pengetahuan menjadi rema dan nubuatan bagi hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan bisa menyampaikan nubuatannya lewat berbagai media. So he can send, he can release his prophesy unto our life. Dia bisa lepaskan nubuatannya bagi hidup kita lewat berbagai media. Jadi nggak cuma ditumpangin tangan, diomongin, enggak. Bukan cuma itu saja. Itu terjadi. Tapi bisa juga caranya waktu kita dengar khotbah. Dengar khotbah tiba-tiba ada sesuatu yang terngiang keras di kuping kita, di hati kita. Ah itu nubuatan. Ya, bisa juga lewat orang lain, lewat peristiwa, bisa juga lewat tanda-tanda yang kita lihat. Tuhan bisa menyampaikan nubuatannya. Ingat, Yusuf menerima mimpi, melewati mimpi, terima nubuatannya. Nah, hari-hari saya berdoa, Pak Niko bilang bagaimana Yoel 2 akan mulai digenapi dengan dahsyat. Bagaimana Bapak Ibu akan diberikan mimpi-mimpi nubuatan yang pasti mengubahkan situasi hidupmu. Katakan amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan bisa, yang kedua tadi menyampaikan nubuatannya lewat berbagai media, lewat direct personal, lewat orang lain, lewat peristiwa dan tanda-tanda. Tuhan juga bisa menyampaikan nubuatannya lewat berbagai cara. Ya. So, lewat berbagai media dan juga lewat berbagai cara Tuhan bisa lepaskan nubuatannya. Yang jadi masalah, apakah kita cukup peka untuk mengetahui kalau itu nubuatan untuk kita apa enggak? Bagaimana Pak supaya kita bisa peka? Yang pertama tadi, bergaul karib dengan Tuhan. Ya, bisa lewat pengajaran, bisa lewat waktu kita belajar firman, bisa waktu kita dilayani secara pribadi oleh hamba Tuhan, bisa lewat kejadian supranatural dan lain sebagainya. Ya, jadi bisa lewat berbagai media dan bisa dengan berbagai cara, tidak terbatas. Bagaimana Pak? Kalau saya bisa tahu itu nubuatan bagi saya, bergaul karib dengan Tuhan. Nanti dia akan tegaskan itu. Dan yang terakhir, yang keempat saya, uji dan jangan anggap rendah. Nah, sering kali kan waktu kita lagi beribadah, mungkin ada seorang yang menyampaikan nubuatan kepada kita, atau mungkin tiba-tiba kita menangkap bahwa ini nubuatan bagiku. Bagaimana Pak untuk memastikan juga? Yang keempat dikatakan uji. Harus diuji. Bagaimana cara mengujinya? Sesuai dengan standar firman Tuhan. Sesuai nggak dengan prinsip kebenaran firman Tuhan? Ya, tiba-tiba kita lagi berdoa, kita pusing isi kita mungkin berantem terus, tiba-tiba, cuk, itu bukan istrimu, ganti istrimu. Itu salah itu. Itu nggak saya tanya, itu lu buat namanya. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Ada mungkin versi-versi yang lain lah. Jadi cara mengujinya, uji dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak mengerti, bisa konsultasi dengan teman-teman rohani kita atau dengan hamba-hamba Tuhan yang kita tahu memiliki karunia untuk mengartikan nubuatan dan mimpi. Ya, tanya, Pak, saya dapat begini, Pak, menurut Bapak gimana, Pak? Ada pandangan nggak, Pak? Nah, kita berbagi. Ya, tapi ingat, yang memutuskan iya apa enggak itu adalah Bapak, Ibu, dan Tuhan, bukan orang lain. Oke? Terus yang terakhir, tunggu hingga waktu Tuhan berlaku atas nubuatan bagi hidup kita. Tunggu saja. Ya, saya percaya di hari-hari yang lalu ada banyak nubuatan yang telah dilepaskan bagi hidup Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengalami. Dan setiap kali saya tahu itu nubuatan, saya catat. Saya ingat baik-baik. Saya rekam. Dan saya tunggu waktunya tergenapi bagi hidup saya. Saya berdoa biar pagi ini Bapak Ibu tahu, mengerti, mengalami bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Yang mau katakan amin. Mari kita tutup mata kita sebentar, kita renungkan, kita digest. Coba kita cerna apa yang kita dengar pagi hari ini. Saya mengundang para musik sebentar. Mari, just close your eyes. Tutup matamu biar kau bisa membuat apa yang kau dengar itu nempel di pikiran dan hatimu. Close your eyes. Tuhan menggenapi nubuatan. Tuhan bertanggung jawab. Nubuatan adalah logos yang bertumbuh, yang diubahkan oleh kuasa Roh Kudus menjadi janji yang menghidupkan iman kita untuk tetap berharap, untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap percaya bahwa Tuhan pasti membela hidup kita.
Mari bergaul karib dengan Tuhan. Bawa dirimu, ajar dirimu, maka disiplinkan dirimu untuk bergaul karib dengan Tuhan. Maka kau akan melihat nubuatan demi nubuatan yang terjadi bagi hidupmu. Dan nantikan waktu Tuhan berlaku. Ada banyak orang sebenarnya mengalami kegenapan nubuatan janji Tuhan, tapi karena mereka tidak meresponinya, tidak menghargai apa yang Tuhan lakukan, di masa-masa berikutnya mereka tidak mengalami lagi. Ada banyak nubuatan demi nubuatan yang Tuhan janjikan bagi hidup kita. Yang jadi masalah, apakah kita setia menunggu waktu Tuhan berlaku bagi kita? Apakah kita setia menunggu Tuhan menggenapinya? Dan waktu kita tahu Dia sedang menggenapinya, kita persembahkan syukur sebagai korban, dan kita bilang, Tuhan terima kasih, Kau setia Tuhan Yesus. Kau tidak pernah lalai menepati janji-Mu bagi kedua Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Aku yang setia. Sementara musik mengalir terus, mari tetap tutup matamu dan dengar baik-baik perkataan saya pagi ini. Coba mulai ingat-ingat nubuatan yang telah pernah kau terima daripada Tuhan di hari-hari yang lalu. Coba minta Tuhan membangkitkan ingatan itu. Dan kau lihat hari ini, apakah sudah digenapi Tuhan atau belum? Apakah sudah terjadi bagi hidupmu atau belum? Mari masing-masing mulai berdoa, berpikir, berdoa, mengingat-ingat. Gak usah lihat kiri kanan, dirimu saja. Tutup matamu dan mulai ingat-ingat baik-baik. Apa ya nubuatan yang pernah dilepaskan bagi hidupmu? Dan mulai jujur dengan dirimu. Apakah sudah tergenapi atau belum? Kalau kau temukan sudah tergenapi, mulai katakan, Tuhan terima kasih Bapa. Mulai bersyukur kepada Dia. Tapi kalau kau lihat belum tergenapi, mari mulai berdoa dan bilang, Tuhan aku bertobat kalau aku sempat melupakannya, ampuni aku Tuhan. Mulai hari ini aku bergaul karib dengan Engkau lebih lagi, sampai aku melihat penggenapan nubuatan itu terjadi bagi hidupku. Masing-masing mulai berdoa, ambil waktumu, tidak usah buru-buru, take your time. Yesus, Tuhan wahyukan kepada gerejamu, sikapkan Bapak, sikapkan Tuhan, kembalikan ingatan itu kepada mereka. Mungkin Tuhan menubuatkan tentang rumah tanggamu, tentang kesehatanmu, tentang pekerjaan, profesimu, atau tentang apa saja bagi hidupmu. Mari jujur, bangkitkan Bapak ingatan itu Bapak. Bangkitkan ingatan akan nubuatanmu yang pernah kau lepaskan bagi gereja. Rabbakana.